Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas D3TT4401. Dengan saya, Bara Satya Kotama, dengan NIM 6705-2030, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faridatul Zikri dengan NIM 6705201071. Dan saya Herika Dini Putri dengan NIM 6705201095. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang SRFF. Nah, apa sih itu SRFF atau yang disebut juga dengan SR flip-flop? Yaitu merupakan sebuah jenis flip-flop yang paling sederhana. Flip-flop ini mempunyai dua jenis input, di antaranya set, yaitu dengan sebutan S, dan reset dengan sebutan R. Dan dua output, yaitu key dan juga key accent, di mana kedua output tersebut mempunyai nilai logika yang berlawanan. Dan kedua output tersebut juga yang umumnya digunakan sebagai output flip-flop adalah O dengan input S yang digunakan untuk mengoutput flip-flop dengan nilai logika 1, sedangkan R digunakan untuk mereset output ke nilai 0. SR flip-flop dapat direalisasikan dengan dua gerbang NOR atau juga dengan dua gerbang NAND. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dari SRFF atau SR flip-flop. Untuk yang nomor 1, yaitu pada saat kondisi memori. Nah, pada saat kondisi ini tuh dapat saya jelaskan, di mana kondisi memori adalah pada saat S1, S bernilai 1, dan R bernilai 1. Di mana output-nya yaitu key dan juga key accent akan menghasilkan perbedaan, yaitu key sama dengan 0 dan key accent sama dengan 1, ataupun sebaliknya. Nah, dapat dilihat di sebelah kiri, yaitu ada tabel kebenaran. Nah, bila mana nilai key sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka dapat disebut juga sebagai kondisi memori. Untuk yang nomor 2, yaitu kondisi reset. Nah, kondisi reset ini adalah kondisi yang berarti key menjadi 0 dan set atau set aksen menjadi 1. Dalam keadaan ini bisa dinamakan dengan keadaan normal. Dapat dilihat dari tabel kebenaran yang berada di sebelah kiri. Next, yaitu di nomor 3 dengan kondisi set. Nah, apa sih kondisi set itu? Kondisi set adalah kondisi yang berarti key menjadi 1 dan reset menjadi key accent menjadi 0. Keadaan ini juga disebut juga dengan keadaan normal. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri di tabel kebenaran ada kondisi set. Ya, untuk selanjutnya yaitu yang nomor 4, yaitu kondisi terlarang. Nah, apa itu kondisi terlarang? Kondisi terlarang adalah kondisi di mana keadaan yang tidak diperbolehkan atau kondisi output key sama dengan key accent, yaitu saat S sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Dapat dilihat juga di sebelah kiri, yaitu terdapat tabel kondisi terlarang. Nah, untuk presentasi selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SRFF, di mana SRFF ini dapat dibentuk dari dua gerbang, yaitu gerbang NOR dan gerbang NAND. Gambarnya dapat kita lihat di slide ini. Jadi gerbang NOR gambarnya seperti ini,
dan gerbang NAND gambarnya seperti ini. Selanjutnya, next. SRFF dengan gerbang NOR. Dari tabel kebenaran di atas ini dapat dijelaskan sistem pengoperasian SRFF dengan gerbang NOR. Yang pertama, jika inputnya S dan R keduanya bernilai logika 0, maka nilai outputnya tidak berubah dari nilai sebelumnya. Maka kondisi seperti ini disebut dengan kondisi hold, tidak berubah, ataupun memori. Yang kedua, jika input R bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 0, disebut kondisi reset. Yang ketiga, jika input S bernilai logika 1, balik sebelumnya, saya ulang, yang ketiga, jika S bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1, disebut kondisi set. Yang keempat, jika kedua inputnya, S dan R sama-sama bernilai 1, maka outputnya tidak dapat dibaca, karena key dan Kyaxen bisa mempunyai nilai yang sama, dan ini tidak diperbolehkan dalam flip-flop. Maaf sebelumnya, untuk yang ketiga tadi, kondisi set itu bernilai, input S-nya bernilai logika 1, sedangkan untuk yang R-nya bernilai logika 0. Next. Yang kedua, SRFF dengan gerbang logika NAND. Sistem pengoperasian SRFF dengan gerbang logika NAND berlawanan dengan SRFF dengan gerbang logika NOR. Kondisi hold terjadi jika kedua nilai input S dan R bernilai 1, sedangkan kondisi don't care tercapai jika kedua inputnya bernilai 0. Jika input S bernilai 0, maka flip-flop menjadi reset. Sebaliknya, jika input R bernilai 1, maka flip-flop menjadi set. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu timing SR flip-flop dengan gerbang NOR dan NAND. Berikut ini merupakan gambar bentuk diagram pewaktuan dari gerbang NOR dan gerbang NAND. Mereset FF atau flip-flop berarti keluaran key sama dengan 1, dan mereset FF berarti membuat keluaran key sama dengan 0 dari kondisi stabil atau tak berubah. Mereset FF dari gerbang NOR dapat dilakukan dengan membuat input S sama dengan 1 dan mereset dengan memberikan nilai input R sama dengan 1. Mereset FF dari gerbang NAND dapat dilakukan dengan membuat input S sama dengan 0 dan mereset dilakukan dengan membuat input R sama dengan 0. Baiklah, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu SR flip-flop ini mempunyai dua masukan, yaitu set dan reset, dan dua keluaran, yaitu key dan key not, di mana salah satu keluarannya berfungsi sebagai komplement sehingga dapat disebut juga sebagai rangkaian dasar untuk membangkitkan sebuah variabel beserta komplementnya. Yang kedua, dibentuk dari dua buah gerbang NAND, gate atau NOR. Gate operasinya disebut transparent latch karena sebagian outputnya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau latch, atau mengganti input tersebut. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.